kembali lagi di channel Teguh Kaika. Hari ini kami akan nge-review salah satu alat yang bakal berguna banget buat kalian stay at home. Alat apa itu? Check it out. Oke, sebelum lanjut, ini diperuntukkan untuk kalian yang belum punya smart TV tapi suka banget nonton series ataupun film yang ada di HP kalian untuk ditonton di TV tanpa terkonek jaringan WiFi. Mau tahu alatnya apa? Kepoin terus. Oke teman-teman, ini yang namanya HDMI konektor. HDMI konektor ini bermerek Witches dan HDMI konektor ini sifatnya wireless. Jadi kalian tinggal konekin ke HP dengan Bluetooth dan WiFi. Kalian udah bisa menikmati dan kalian harus konekin dulu ke HDMI di TV kalian dan USB-nya di port 1 atau 2 juga bisa. Oke, ini sudah terpasang di port HDMI-nya dan juga di USB-nya. Jika alat ini sudah hidup, dia akan lampu LED-nya akan bersinar biru. Di sini kami menggunakan TV LED merek Sharp, dan jika teman-teman di rumah juga menggunakan TV yang sama, kalian bisa melakukan hal seperti ini. Yang pertama, kalian pencet input yang ada di remote kalian. Maka akan ada tampilan seperti ini, input 1, input 2, dan USB. Kalian langsung saja pilih input 1 dan tekan enter. Tunggu sebentar dan oke, sudah terkoneksi dengan baik, dan kalian tinggal menyambungkan WiFi di HP kalian ke TV ini. Oke, ketika koneksinya kalian tinggal pegang WiFi dan kalian pilih WCS di sana dan tunggu beberapa detik dan oke, sudah terhubung. Kalian tinggal pilih screen mirroring dan terlihat jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kami akan ngasih beberapa rekomendasi film yang cocok buat ngabisin waktu kalian di rumah. Jangan kemana-mana, check it out. Yang pertama, Don't Breathe. Oke, rekomendasi film kita yang pertama itu adalah Don't Breathe. Film ini dirilis tahun 2016 oleh sutradara Fede Alvarez. Kalau kalian tahu, Fede Alvarez ini juga merilis film The Girl in the Spiderweb, dan itu juga bagus banget. Cuman kami sarankan kalian untuk menonton Don't Breathe terlebih dahulu. Film ini diawali oleh 3 remaja yang berencana untuk merampok salah satu rumah yang dihuni oleh tunanetra. Kedengarannya gampang ya, tapi ternyata twist terjadi saat tunanetra itu sebenarnya adalah veteran perang. Sepanjang 90 menit, kalian akan diberikan adegan yang membuat kalian benar-benar tidak bisa bernafas. Dan selama itu pula, kalian akan diajak untuk kucing-kucingan bagaimana perampok itu bisa bertahan dari adanya pukulan, tembakan, ataupun jebakan-jebakan yang sudah dibuat oleh bapak tunanetra itu. Intinya, si kakek tua ini nggak akan membiarkan kalian untuk keluar dari rumah ini dengan gampang. Mau tahu twistnya kayak apa? Kalian harus banget nonton Don't Breathe. Yang kedua, Escape Room. Escape Room merupakan film yang dirilis tahun 2019 dan merupakan film garapan dari Adam Robitel. Adam Robitel sendiri sudah pernah menggarap film Insidious The Last Key, Paranormal Activity, dan juga X-Men. Film ini dimulai dengan 6 orang dengan kehidupan yang berbeda, di mana mereka mendapatkan box yang berisi undangan untuk mengikuti kompetisi dengan hadiah yang lumayan besar.
Sesampainya di sana, mereka tersadar bahwa mereka terjebak di satu ruangan dan dipaksa untuk memecahkan teka-teki demi menyelamatkan nyawa mereka. Masalah mulai muncul ketika tantangan satu persatu diperlihatkan dan mereka yang awalnya bekerja sama justru mampu melakukan apa saja untuk bertahan. Di film ini kita bisa belajar bahwa saat manusia terdesak mereka bisa melakukan apa saja. Jadi hati-hati sama sekitar kalian ya. Yang ketiga, The Purge. Ide cerita The Purge ini sendiri adalah ada suatu hari di mana Amerika memberikan kebebasan untuk warga yang sangat menikmati. Yang keempat, Tren Tubusan. Kayaknya hampir semua yang nonton video ini udah pernah nonton Train to Busan. Yap, film garapan Yeon Sang-ho di tahun 2016 ini benar-benar mencuri perhatian. Selain karena adanya agency yang ganteng yaitu Gong Yoo, film ini juga menawarkan plot dan cerita yang unik. Diawali dengan drama keluarga bagaimana seorang ayah mengantar anaknya ke Busan, tapi ternyata pada saat yang sama terjadi zombie outbreak. Adegan mulai dramatis ketika zombie-zombie itu justru memisahkan tokoh utama dengan anaknya. Di film ini juga diperlihatkan bahwa zombie-zombie Asia itu nyatanya larinya jauh lebih cepat daripada zombie-zombie barat. Film ini juga memberikan gambaran bahwa Korea tidak hanya bisa membuat drama saja, walaupun tetap ada dramanya, tapi justru memberikan sensasi thriller yang berbeda. Film ini bisa ditonton di View dan sedikit spoiler, tahun ini bakalan ada sequel dari Train to Busan yaitu Peninsula. Yang kelima, The Flu. And we save the best for the last. Yap, film yang digarap tahun 2013 ini ditakutkan menjadi masa depan dunia di tahun-tahun mendatang. Lagi-lagi Korea mampu memunculkan drama yang memukau dibalut dengan ketegangan alur ceritanya. The Flu menceritakan wabah H5N1 atau flu burung yang merupakan kiriman dari mayat imigran gelap Filipina. Film ini memperlihatkan sisi alamiah manusia yang pada saat krisis mereka akan menyelamatkan orang-orang yang mereka sayang terlebih dahulu. Pada akhirnya, di film ini diperlihatkan bagaimana orang-orang berbondong-bondong untuk memburu masker. Dan perbedaan pendapat antara tenaga medis dan elit politik. Film ini sepertinya cocok untuk kalian tonton selama karantina. Oke, gimana menurut kalian tentang rekomendasi film dari kami? Apakah kalian punya rekomendasi film lainnya? Kalian bisa tulis di kolom komen biar kita bisa sharing-sharing bersama tentang film-film buat ngabisin waktu kalian di rumah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan kalian bisa share video kami kepada teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa juga kasih saran ke kami buat video-video selanjutnya.